Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Budian, guru kelas 6A MI Sunan Kalijogo ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, muatan IPS. Kita akan mempelajari kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Tahukah kamu apa saja negara-negara yang ada di Asia Tenggara? Ada 11 negara di Asia Tenggara, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Timor Leste. Negara pertama yang akan kita pelajari adalah negara kita, Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan. Tahukah kamu berapa jumlah pulau yang ada di Indonesia? Jumlah pulau yang ada di Indonesia kurang lebih 13.000 pulau ya. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan juga terletak di antara sabuk pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Indonesia juga mempunyai lautan yang sangat luas. Penduduknya berjumlah 270 juta jiwa pada sensus tahun 2018 ya. Yang kedua adalah negara Malaysia. Malaysia dipisahkan oleh Laut Tiongkok Selatan dan Selat Karimata. Wilayah barat di Semenanjung Malaya, sedangkan wilayah timurnya terletak di Pulau Kalimantan. Wilayah Malaysia Timur berbatasan langsung dengan negara Indonesia ya. Wilayah Malaysia bagian timur terdiri dari pegunungan. Sungai yang mengalir di wilayah Malaysia Barat adalah Sungai Pahang dan Sungai Perak, sedangkan yang mengalir di Malaysia Timur adalah Sungai Rajang. Penduduk Malaysia berjumlah 29 juta jiwa pada tahun 2013. Selanjutnya adalah negara Singapura. Sebagian besar wilayah Singapura merupakan dataran rendah. Sungai yang mengalir di Singapura yaitu Sungai Kranji dan Sungai Kalang. Jumlah penduduknya 5,5 juta jiwa pada tahun 2013. Sebagian besar penduduknya merupakan keturunan Tionghoa dan beragama Buddha. Selanjutnya adalah negara Thailand. Di negara Thailand terdapat pegunungan dan perbukitan di wilayah tenggara, dan di bagian selatan terdapat Semenanjung Malaka. Di sebelah utara terdapat dataran rendah dan mengalir Sungai Chao Phraya. Di sebelah selatan terdapat Sungai Mekong. Jumlah penduduk Thailand 67,5 juta jiwa pada tahun 2013. Sebagian besar penduduknya merupakan etnis Thai dan beragama Buddha. Selanjutnya adalah negara Filipina. Sebagian wilayah Filipina terdiri atas rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik, sama dengan Indonesia tadi ya. Sungai di Filipina rata-rata pendek dan berarus deras. Jumlah penduduknya 102,6 juta jiwa pada tahun 2016. Sebagian penduduknya merupakan etnis Tagalog dan beragama Katolik. Selanjutnya ada negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini adalah negara yang paling kaya di wilayah Asia Tenggara ya. Seluruh daratan Brunei Darussalam dikelilingi oleh wilayah Sarawak, yaitu wilayah Malaysia Timur. Wilayahnya berupa dataran rendah, pantai berawat, dan perbukitan. Jumlah penduduk Brunei Darussalam 436.620 jiwa pada tahun 2016. Sebagian besar penduduknya merupakan etnis Melayu dan beragama Islam. Selanjutnya ada Vietnam. Keadaan alam di Vietnam sangat bervariasi, terdiri atas bukit, gunung, hutan, dan dataran rendah. Di sebelah tenggara terdapat dataran tinggi Yunnan dan dataran tinggi Annam. Delta Sungai Merah berada di sebelah utara. Jumlah penduduk Vietnam 92,5 juta jiwa pada tahun 2013. Sebagian besar penduduknya merupakan etnis Kin dan beragama Buddha. Selanjutnya adalah negara Laos.
Laos merupakan negara yang tidak mempunyai batas laut dan garis pantai. Jadi, untuk penduduk Laos yang ingin berwisata ke pantai harus ke luar negeri dulu ya, karena memang di Laos ini tidak ada wilayah lautnya, tidak punya pantai. Secara umum wilayahnya bergunung-gunung dengan hutan tropis yang sangat lebat. Di Laos mengalir Sungai Mekong. Ini adalah daerah yang paling subur dan paling padat di Laos ya. Jumlah penduduk Laos 6,7 juta jiwa pada tahun 2013. Sebagian besar penduduknya merupakan etnis Lao dan beragama Buddha. Selanjutnya ada Myanmar. Keadaan alam Myanmar berupa dataran rendah hingga pegunungan. Di bagian barat ada pegunungan Arakan. Dataran rendahnya merupakan bagian dari delta Sungai Irrawaddy Sita. Jumlah penduduk Myanmar 55,2 juta jiwa pada tahun 2013. Sebagian besar penduduknya merupakan etnis Myanmar dan beragama Buddha. Selanjutnya ada negara Kamboja. Sebagian besar wilayah Kamboja merupakan dataran rendah dan dataran tinggi yang bergelombang. Di bagian barat laut terdapat dataran lagustrin yang terbentuk akibat banjir di sekitar Danau Tonle Sap. Sungai Mekong adalah sungai terbesar yang melewati negara Kamboja. Berbicara tentang Sungai Mekong ini melewati 3 negara ya, yaitu negara Thailand, Laos, dan Kamboja. Jumlah penduduk Kamboja 15,2 juta jiwa pada tahun 2013. Sebagian besar penduduknya merupakan suku bangsa Khmer dan beragama Buddha. Negara terakhir yang akan kita pelajari adalah Timor Leste. Timor Leste merupakan negara anggota ASEAN yang paling muda. Timor Leste ini dahulunya adalah bagian dari wilayah negara Indonesia. Namun pada tahun 1999, Timor Leste memisahkan diri dari negara Indonesia dan membentuk negaranya sendiri. Sebagian besar merupakan daerah pegunungan yang membentang dari timur ke barat. Jumlah penduduk Timor Leste 1,3 juta jiwa pada tahun 2018. Sebagian besar penduduknya merupakan suku bangsa Timor dan beragama Katolik Roma. Tugas kalian untuk hari ini: 1. Kamu sudah mengenal kondisi geografis negara-negara di ASEAN. Pilihlah 2 negara di Asia Tenggara yang menarik bagimu. Pilih 2 saja ya. Carilah informasi tentang persamaan dan perbedaan kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya kedua negara tersebut. Kamu bisa mencarinya di buku paketmu. Kemudian kamu bisa memutar ulang video ini atau kamu bisa mencarinya di Google Chrome ya. Kemudian tuliskan perbedaan dan persamaan kedua negara tersebut dalam bentuk diagram Venn. Kalau kalian belum tahu diagram Venn, saya akan memberi contoh. Diagram Venn persamaan dan perbedaan keadaan geografis dan sosial budaya negara di Asia Tenggara. Pilihlah 2 negara. Di sini saya beri negara A dan negara B. Jadi misalnya saya memilih negara Indonesia dan Thailand, maka saya akan menuliskan negara A ini adalah negara Indonesia dan negara B adalah negara Thailand. Perbedaan dari kedua negara tersebut tuliskan di bagian lingkaran yang berwarna putih. Lalu persamaan dari kedua negara tersebut tuliskan pada bagian lingkaran yang berwarna oranye. Jika kalian belum jelas, kalian bisa bertanya di WA Group ya. Selamat mengerjakan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.